Sugeng Rawu, sedulur rahayu, pernahkah kamu membaca bismillah, tapi diam-diam merasa ada sesuatu yang disembunyikan darimu? Kalimat yang kita ucapkan setiap hari, sebelum makan, sebelum bekerja, sebelum melangkah, ternyata menyimpan rahasia yang bahkan para leluhur enggan membicarakannya secara terang-terangan. Malam ini, Semar tidak sekadar bercerita, tapi membongkar rahasia makna bismillah yang bisa mengubah cara kamu memandang hidup, cara kamu melihat ujian, dan cara kamu merasakan Tuhan membimbing setiap langkahmu. Sebelum kita mulai perjalanan batin yang panjang ini, tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena sekali kamu paham makna bismillah versi Semar, cara kamu memulai hari dan mungkin takdirmu tidak akan pernah sama lagi. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ya Robbal Alamin. Senja turun perlahan di lembah Sukamerta. Cahaya keemasan menembus sela-sela pepohonan jati yang menjulang, menciptakan bayangan panjang yang menari di tanah lembut. Angin membawa aroma rumput kering yang terpanggang matahari, bercampur dengan wangi tanah yang hangat. Di tengah hamparan kecil yang terbuka, terdapat sebuah batu tua retak oleh usia, namun tetap kokoh seperti penjaga waktu. Di atas batu itu, Semar duduk bersila tanpa bergerak, menyatu dengan alam, seolah ia adalah bagian dari lembah sejak awal penciptaannya. Wajah Semar menghadap jauh ke horizon. Sorot matanya tidak memandang apa yang tampak, melainkan menembus sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia seperti sedang melihat peristiwa yang bukan terjadi di tempat itu, bukan terjadi pada waktu itu. Matanya mengamati lapisan-lapisan takdir, seperti membaca kitab yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya bening. Diamnya bukan hening biasa, tetapi hening yang membawa tanda bahwa sesuatu besar sedang menunggu untuk disampaikan. Dari balik pepohonan, suara langkah tergesa mulai terdengar. Petruk muncul lebih dulu dengan tubuh jangkungnya yang kesulitan menuruni lereng. Gareng menyusul sambil sesekali terpeleset. Bagong yang paling pendek dan bulat terengah paling keras, seolah dikejar waktu. Begitu mereka tiba di padang kecil itu, Petruk langsung mengangkat tangan. Pak D. Semar, kenapa memanggil kami sore-sore begini? Padahal kami lagi makan singkong rebus. Bagong mengangguk cepat. Masih ngos-ngosan? Iya Pak D, itu pun baru suapan kedua. Belum dikasih garam, namun Semar tetap diam. Bukan mengabaikan mereka, tapi karena ia sedang menunggu momen yang tepat untuk bicara. Baru ketika ketiganya cukup dekat, ia menarik napas panjang, seperti menghirup seluruh aroma senja ke dalam dadanya. Aku memanggil kalian, ucap Semar pelan namun tegas, karena ada satu rahasia besar yang harus kalian mengerti sebelum malam ini berlalu. Spontan ketiganya menelan ludah bersamaan. Gareng yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelisah. Rahasia besar apa, Pade? Jangan bilang ini tentang tugas berat lagi. Semar akhirnya menoleh. Cahaya matahari terakhir menyapu wajahnya, menonjolkan kareten-kareten yang tampak seperti garis hikmah yang digoreskan oleh waktu itu sendiri. Ini bukan tugas, katanya tenang. Ini adalah ilmu, ilmu yang jarang manusia pahami, padahal mereka mengucapkannya setiap hari. Ilmu yang membuka pintu yang bahkan Rogeraga pun tidak selalu bisa membukanya. Petruk mencondongkan tubuh. Ilmu apa itu, Pak? Semar menunduk pelan. Dengan ujung jarinya, ia mengusap tanah lembut di depannya. Garis kecil terbentuk, seperti tulisan tak terlihat. Lalu ia mengucapkannya pelan. Namun setiap suku katanya membuat udara di sekitar seolah berhenti bergerak. Bismillah. Sekejap, lembah itu sunyi. Angin berhenti. Burung-burung melambatkan kepak sayapnya, seolah semesta menahan napas menunggu penjelasan berikutnya. Manusia mengucapkannya, lanjut Semar dengan suara berat, tapi jarang yang benar-benar memahaminya. Mereka menyebutnya sebagai kebiasaan, bukan kesadaran. Mereka memakai bibir, bukan memakai hati. Bagong mengangkat tangan dengan polos. Tapi, Pak D, bukannya bismillah itu cuma bacaan pembuka sebelum makan atau kerja? Semar menatapnya lama sebelum tersenyum kecil. Dan disitulah letak masalahnya. Gong, kalian mengira itu hanya pembuka. Padahal ia berhenti sejenak, menatap horizon yang perlahan menelan cahaya senja. Padahal itu adalah kunci. Lembah kembali hening, dan di bawah langit yang berubah dari emas ke ungu, wejangan Semar akhirnya dimulai. Senja di lembah Sukamerta semakin menipis. Warna emas perlahan berubah menjadi ungu tua,
seakan langit bersiap menyelimuti bumi dengan malam. Suasana di sekitar Semar dan para punakawan begitu tenang hingga suara napas mereka terdengar jelas. Semar mengangkat wajahnya sedikit, memandangi langit yang perlahan kehilangan cahaya. Lalu ia kembali menatap 3 muridnya yang kini duduk lebih dekat, menunggu jawaban dari kata kunci yang baru saja ia lontarkan. Petruk, yang biasanya banyak bicara, kini tampak serius. Kunci apa maksud Pak De? Masa bismillah jadi kunci untuk sesuatu yang besar? Semar tersenyum tipis. Truk, manusia sering menganggap sesuatu yang sederhana itu kecil. Padahal, kesederhanaan adalah rumah dari rahasia terbesar. Ia menepuk tanah di sampingnya. Bismillah, itu sederhana di bibir, tetapi dalamnya tidak pernah selesai dipelajari. Angin kembali berembus pelan, seolah mengambil tempatnya kembali setelah sempat terheningkan oleh kata Semar. Gareng memeluk lututnya, menatap Semar dengan rasa ingin tahu. Pak De bilang tadi, manusia sering salah paham. Salah pahamnya di bagian mana? Semar menutup mata sejenak, seakan mengumpulkan kata-kata yang tepat. Manusia mengucapkan bismillah sebagai rutinitas. Bangun tidur, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau bekerja, bismillah. Tapi hati mereka tidak pernah ikut mengucapkannya. Yang bergerak hanya lidah, bukan kesadarannya. Bagong mengangguk-angguk seperti mulai paham, walau ekspresi wajahnya tetap bingung. Berarti salah kalau cuma nyelempit bismillah tanpa mikir? Tidak salah, jawab Semar lembut. Tapi tidak cukup. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Bayangkan kalian membuka pintu rumah. Kalau kunci kalian hanya disentuhkan tanpa diputar, pintunya tidak akan terbuka. Begitu pula, bismillah. Ia adalah kunci, tapi harus digunakan dengan benar, agar pintu rahmat terbuka. Petruk mengernyit. Pintu rahmat? Pintu apa lagi itu, Pak De? Semar menatap jauh ke lembah. Rahmat adalah aliran kebaikan yang mengiringi langkah seseorang. Tanpa rahmat, orang bisa berjalan, tapi jalannya berat. Ia bekerja keras, tapi hasilnya tidak seberapa. Ia mencari kebahagiaan, tapi yang datang hanya lelah. Ia menuntut kebenaran, tapi yang ia dapat hanya kebingungan. Ketiganya menelan ludah bersamaan. Semar melanjutkan, bismillah bukan sekadar pembuka aktivitas. Ia adalah penghubung. Penghubung antara manusia yang lemah dengan Tuhan yang Maha Kuat. Bila manusia mengucapkannya dengan kesadaran, ia sedang berkata, aku tidak memulai ini sendiri. Aku gandeng tanganmu dalam langkahku. Dan ketika itu terjadi, semesta ikut bergerak. Gareng mengangkat wajahnya cepat. Semesta? Maksudnya, alam juga ikut membantu. Pak De, alam, waktu, keadaan, takdir, jawab Semar tenang. Bismillah menghubungkan manusia pada jalur yang sudah disiapkan Tuhan. Tetapi banyak yang gagal merasakannya karena mereka hanya menggerakkan bibir, bukan batin. Bagong yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama, akhirnya bertanya lirih, terus kalau bismillah itu kunci, apa yang terjadi kalau manusia tidak menggunakannya? Semar menghela napas panjang. Tanpa bismillah, manusia memulai sesuatu dengan keangkuhan. Ia mengira semua bisa dikendalikan dengan tenaga dan pikirannya sendiri. Ketika badai datang, ia goyah. Ketika ujian mengetuk, ia tersangkur. Karena ia berjalan hanya dengan satu kekuatan, dirinya sendiri. Petruk menunduk, menyadari sesuatu yang menusuk hatinya. Berarti selama ini kami sering mulai dengan percaya diri, tapi lupa percaya Tuhan. Semar tersenyum. Nah, itu awal dari semua masalah, Truk. Bismillah mengingatkan bahwa manusia tidak pernah sendirian. Ia bukan syarat, tapi jembatan. Ungu senja kini benar-benar menelan cahaya terakhir. Semar bangkit perlahan. Besok pagi perjalanan kita dilanjutkan. Kita akan menuju mata air Kendali Sada. Di sana, kalian akan belajar makna pertama dari huruf awal bismillah. 3 punakawan itu saling pandang. Mereka belum sepenuhnya mengerti. Tetapi dada mereka terasa lebih ringan seperti baru saja dibukakan pintu yang lama terkunci. Dan malam pun turun membawa mereka menuju pelajaran berikutnya. Pagi datang perlahan di atas pegunungan Kendali Sada. Kabut tipis bergelayut rendah, seolah enggan meninggalkan lembah kecil tempat Semar dan para punakawan melanjutkan perjalanan. Embun menempel di ujung dedaunan, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul sebagai kilau-kilau kecil seperti permata. Suasana hening, hanya suara burung pagi
yang sesekali memecah diam. Semar berjalan di depan. Langkahnya mantap, meski jalan setapak itu licin oleh embun. Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti dari belakang dengan napas teratur, meski sesekali terdengar keluhan kecil. "Pak De, dinginnya nancep banget di tulang," gumam Petruk sambil menggosok lengannya. Gareng mengangguk sambil menggigil. Setiap napas rasanya kayak minum es batu. Bagong justru tampak lebih sibuk memeluk perutnya. "Aku bukan dingin, Pak De. Aku lapar." Semar tersenyum tipis tanpa menoleh. Kesabaran adalah sahabat para pencari ilmu. Yang tidak sabar tidak akan melihat apa yang sedang menunggu di depan. Mereka terus melangkah sampai kabut menipis. Tak lama kemudian, suara gemericik halus terdengar dari balik bebatuan besar. Petruk mempercepat langkahnya. "Pak De, ada suara air!" Dan benar saja, di tengah hutan yang rimbun terbentang sebuah kolam kecil yang jernihnya seperti kaca. Dasarnya terlihat jelas, dipenuhi kerikil putih dan akar pohon tipis yang menjulur halus ke dalam air. Kabut melayang tipis di permukaan, seakan kolam itu memiliki napas sendiri. Semar berhenti di tepi air. "Inilah mata air Kendali Sada," ucapnya pelan. "Tempat di mana manusia belajar menata permulaan." Punakawan duduk berbaris di depannya. Bagong seperti biasa mencoba menyentuh air. Ia langsung menarik tangannya cepat. "Astaga, Pak De, dingin banget, kayak air dari dunia lain." Semar tersenyum, kali ini sedikit lebih jelas. "Air yang jernih selalu dingin, Gong, karena ia menyimpan kedalaman." Ia kemudian duduk bersila, wajahnya berubah serius, namun tetap menenangkan. "Di tempat inilah kita memulai pelajaran pertama tentang Bismillah, pelajaran tentang huruf pembukanya." Petruk mengangkat alis yang panjang. "Bi, itu cuma artinya dengan, kan Pak De?" Semar menggeleng perlahan. Itulah awal dari kesalahpahaman manusia. Mereka tahu artinya, tapi tidak memahami kedalamannya. Ia memasukkan ujung jarinya ke permukaan air. Riak kecil terbentuk, mengembang perlahan hingga menyentuh tepi kolam. "Lihat riak itu." Begitulah Bi bekerja. Gareng memperhatikan riak air itu hingga benar-benar hilang. "Bi, menyebar seperti itu, Pak De." "Bi," lanjut Semar, "adalah kesadaran awal. Kesadaran bahwa manusia tidak pernah memulai sesuatu sendirian." Ia menatap mereka satu persatu. "Bi adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kekuatan manusia tidak cukup untuk mengendalikan hidup." Dengan mengucapkan Bismillah, seseorang sedang berkata kepada dirinya sendiri, "Aku tidak memulai ini sendiri. Aku dituntun." Bagong mengangkat tangan. "Pak De, berarti setiap kali kita bilang Bismillah, itu tanda kita lemah." Semar tersenyum lembut. "Bukan lemah, Gong, merendah. Orang yang merendah akan ditinggikan. Orang yang merasa hebat justru akan jatuh tanpa sadar." Ia lalu berdiri di atas sebuah batu besar. Cahaya matahari yang memantul dari permukaan air membuat siluet tubuhnya tampak lebih tegas. Manusia sering memulai sesuatu tanpa Bi. Mereka memulai dengan rasa percaya diri, bukan percaya Tuhan. Mereka memulai dengan ambisi, bukan kesadaran. Karena itu banyak langkah yang kacau. Petruk menelan ludah. "Jadi, Bi itu pintu pertama, Pak De?" Semar mengangguk pelan. "Betul. Ketika engkau berkata Bi, semesta ikut bergerak. Bukan karena kata-katamu, tapi karena kerendahan hatimu yang membuka aliran rahmat." Angin lembut bertiup, membuat permukaan air kembali bergetar. Punakawan terpaku pada riak itu, seakan melihat gambaran diri mereka sendiri. Langkah yang sering gegabah, hati yang sering penuh keyakinan palsu. Semar menutup pelajaran itu dengan suara tenang namun menggetarkan. "Ingatlah, sebelum dunia mendengar Bismillah dari bibirmu, langit lebih dulu menilai apa yang ada di dalam hatimu." Dan di tepi mata air yang bening itu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Pagi di mata air Kendali Sada berubah semakin cerah. Kabut tipis yang tadinya menyelimuti permukaan air kini perlahan terangkat, memperlihatkan langit biru yang bersih. Cahaya matahari turun seperti benong-benong keemasan, membuat riak kecil di air tampak berkilau. Semar duduk bersila menghadap kolam, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong duduk dengan punggung tegak masing-masing, menunggu penjelasan lanjutan tentang huruf B yang semalam membuka banyak pintu dalam pikiran mereka. Semar mengusap permukaan air sekali lagi. Riak yang muncul kecil dan tenang,
namun gelombangnya menyebar hingga tepian. "Kalian lihat riak ini?" katanya lembut. "Inilah gambaran hati manusia yang memulai sesuatu dengan kesadaran. Tenang, namun berdampak luas." Petruk mencondongkan tubuh. "Pak D, kemarin Pak D bilang bahwa BI adalah pengakuan. Pengakuan bahwa kita tidak memulai sesuatu sendiri. Tapi, apa hubungannya dengan kerendahan hati?" Semar tersenyum, lalu mengambil segenggam kerikil putih dari dasar kolam. Ia membuka telapak tangannya, sehingga kerikil itu jatuh perlahan kembali ke air. Riak yang dihasilkan lebih besar, menyebar lebih jauh. "Ketika seseorang memulai sesuatu dengan kesombongan," ujar Semar, "riak hatinya tidak menenangkan. Ia mengganggu dirinya sendiri. Bahkan sebelum badai datang, ia sudah tercabik oleh gelombang buatannya." Gareng mengangguk pelan. "Berarti Bi itu menundukkan ego, Pak D?" "Benar," jawab Semar. "Bayangkan manusia sebagai sebatang pohon. Pohon yang terlalu sombong berdiri tegak tanpa mau menekuk dahan. Ketika angin besar datang, ia patah. Tapi pohon yang tahu menunduk justru selamat." Ia menatap mereka satu persatu. "Bismillah, mengajarkan manusia untuk menunduk sebelum berjalan." Bagong tampak merenung. "Sesuatu yang jarang ia lakukan, Pak D. Berarti selama ini kami suka jatuh bukan karena jalan yang sulit, tapi karena hati kami yang keras." Semar mengangguk. "Gong, hati yang keras tidak bisa menerima pertolongan, seperti tanah kering yang tidak bisa menyerap air. Tapi hati yang lembut menerima aliran rahmat. Itulah yang membuat seseorang kuat menghadapi ujian." Petruk menatap permukaan air yang kini tenang. "Pak D, bagaimana kalau seseorang memulai tanpa B? Apa yang terjadi?" Semar menghela napas panjang. "Orang yang memulai tanpa B, memulai dari dirinya sendiri. Ia percaya diri, tapi tidak percaya Tuhan. Ia merasa mampu, tapi tidak sadar bahwa kemampuan itu terbatas. Ketika badai kehidupan datang, ia tidak punya tempat bersandar. Ia memandang jauh ke balik pepohonan. Hari-hari seperti itu akan terasa berat, sebab ia berjalan sendirian." Suasana mendadak hening. Hanya suara burung kecil yang terdengar dari kejauhan. Gareng merapatkan posisi duduknya. "Pak D, kalau begitu, B bukan cuma pembuka, tapi fondasi untuk setiap langkah?" "Betul, Ngareng," jawab Semar. "B adalah pintu kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah tempat di mana pertolongan Tuhan turun." Ia berdiri di tepi kolam. Cahaya matahari memantulkan siluet tubuhnya ke permukaan air, membuatnya tampak seperti bagian dari alam itu sendiri. Manusia sering tersandung bukan karena jalan yang salah, tetapi karena cara mereka memulai langkah. Petruk, Gareng, dan Bagong terdiam. Mereka menatap pantulan diri mereka di air setiap riak, seolah mengingatkan pada kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan karena tergesa atau terlalu percaya diri. Semar menutup pelajaran dengan nada lembut namun tegas. "Ingatlah, setiap riak besar selalu dimulai dari satu sentuhan kecil. Begitu pula hidup. Satu kata B yang diucapkan dengan kerendahan hati mampu mengubah arah perjalanan manusia." Angin pagi berhembus pelan. Mata air Kendali Sada memantulkan cahaya yang menenangkan, seakan menyetujui setiap kata yang baru saja diajarkan. Dan dengan itu, pintu pertama Bismillah telah benar-benar terbuka. Pagi perlahan naik ketika Semar dan para punakawan meninggalkan mata air Kendali Sada. Jejak embun masih tersisa di rerumputan, tetapi sinar matahari mulai menghangatkan udara. Mereka berjalan menanjak menuju dataran tinggi Watulumbung. Tempat batu-batu besar berdiri seakan disusun oleh tangan raksasa. Semakin dekat mereka tiba, semakin terasa hawa sakral yang menyelimuti kawasan itu. Seolah-olah batu-batu itu bukan benda mati, melainkan penjaga yang menyimpan rahasia lama. Petruk berhenti sejenak. Matanya membesar. "Pak D, kok tempat ini seperti altar kuno? Rasanya beda dari tempat lain." Gareng mengangguk cepat. "Aku bahkan merasa suara langkahku sendiri bergema, serasa lagi masuk tempat keramat." Bagong menelan ludah. Aku merasa harus jalan pelan-pelan, takut ganggu sesuatu." Semar tertawa pelan. "Memang begitu seharusnya. Para leluhur memilih tempat seperti ini untuk merenungi nama-nama suci. Karena manusia bisa memanggil Tuhan, tapi belum tentu mengerti apa yang ia panggil." Mereka tiba di tengah lingkaran batu. Semar duduk di atas batu terbesar.
memejamkan mata beberapa detik, lalu membuka kembali dengan tatapan teduh. Hari ini kita memasuki rahasia kedua dari Bismillah. Setelah Bi, ada kata Isem yang berarti nama. Bagong mengangkat tangan, wajahnya polos seperti biasa. Tapi Pak D, nama itu kan cuma label, kayak nama Petruk, nama Gareng, nama aku. Bagong yang tampan. Petruk langsung melotot. Tampan dari mananya, Gong? Semar mengangkat tangan, menenangkan mereka. Itulah masalah manusia. Mereka mengira nama hanya tanda panggilan. Padahal Isem jauh lebih dalam daripada itu. Ia mengambil batu kecil di sampingnya, mengangkatnya perlahan di telapak tangan. Setiap benda di dunia ini punya nama. Tapi bukan nama yang kalian ucapkan yang penting, melainkan getaran di balik nama itu. Gareng mengangguk pelan. Getaran, maksud Pak D seperti suara, lebih halus dari suara. Jawab Semar, ada getaran yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh jiwa. Ia menatap mereka satu persatu. Ketika kalian menyebut nama seseorang, perasaan tertentu muncul. Ketika kalian menyebut nama tempat, ada gambaran yang hadir. Begitu juga ketika kalian menyebut nama Tuhan. Isam adalah jembatan antara penyebut dan yang disebut. Angin berhenti sejenak, seperti mendengarkan wejangan itu. Ketika manusia menyebut nama Tuhan dengan hati jernih, lanjut Semar, mereka sedang membuka pintu energi kebaikan. Namun, jika hati mereka keruh, maka yang keluar hanya suara tanpa makna. Bagong mengangkat alis. Jadi, apa sebenarnya kekuatan dari Isem, Pak D? Semar menunjuk ke langit biru yang mulai cerah. Kekuatan terbesar Isem adalah panggilan. Ketika kau menyebut nama Tuhan, kau sedang memanggil arah hidup, arah langkah, arah pikiran. Tanpa arah, manusia berjalan tapi tersesat. Dengan arah, bahkan langkah kecil pun punya makna. Ia lalu menggambar lingkaran di tanah menggunakan ujung jarinya. Bayangkan hidupmu seperti lingkaran ini. Kau berjalan di tepinya, sibuk, lelah, berputar tanpa henti. Isem adalah pusat lingkaran itu. Ketika kau memanggil nama Tuhan, kau sedang kembali ke pusatmu, tempat di mana semua arah bertemu. Petruk termenung, Gareng menunduk, Bagong bahkan berhenti bergerak, seolah takut satu suara kecil saja merusak pelajaran itu. Semar menambahkan dengan suara lembut namun menggetarkan, nama Tuhan bukan hanya disebut dengan mulut, ia harus dirasakan oleh hati. Bila hati kotor, nama itu tidak menggetarkan apa-apa. Tetapi bila hati bersih, nama itu menjadi cahaya. Matahari akhirnya memancar penuh, menerangi Watu Lumbung dengan warna keemasan. Semar menutup pelajaran hari itu dengan kalimat, Isem adalah nama yang memanggilmu kembali ke arah Tuhan. Jika kau menyebutnya dengan benar, maka kau tidak akan tersesat. Para punakawan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa nama bukan sekadar suara tetapi pintu menuju pusat kehidupan itu sendiri. Sore hari, langit mulai memerah ketika Semar dan para punakawan tiba di lereng Gunung Merapi. Dari kehauan kawah raksasa terlihat seperti mata merah yang baru terbangun. Asap tipis mengepul pelan, membawa aroma sulfur yang menusuk hidung. Tanah di sekitar mereka hangat, bahkan sesekali terasa panas menyengat dari celah-celah batu. Namun, Semar melangkah dengan tenang, seolah berada di halaman rumahnya sendiri. Petruk berhenti beberapa langkah sebelum tepi kawah. Pak D, panasnya kok seperti sedang dipanggang. Gareng memeluk tubuhnya, bukan karena dingin, tapi karena takut. Aku merasa dosa-dosaku langsung muncul semua. Bagong merapatkan kaki dan memegang celananya erat-erat. Aku cuma takut celana ini kebakar, Pak D. Semar tertawa pelan, bukan mengejek, tetapi seperti seorang ayah yang memahami ketakutan anak-anaknya. Ia duduk di sebuah batu besar, tepat di tepi kawah tempat angin panas berhembus deras. Ajaibnya, saat angin panas itu menyambar, seolah berhenti sebelum menyentuh tubuh Semar. Anak-anakku, ucap Semar dengan suara dalam. Di tempat inilah kita belajar rahasia berikutnya dari Bismillah. Rahasia tentang api yang tidak membakar. Petruk mengernyit, bingung. Pak D, emangnya ada api yang tidak panas? Gareng menimpali, kalau ada, bagus, bisa buat bakar sate, tapi tangan aman. Bagong mengangguk, cepat, atau buat menghangatkan hati yang kesepian. Pak D. Semar mengangkat telapak tangannya,
meminta mereka diam. Api yang kumaksud bukan api seperti ini. Ia menunjuk kawah yang bergejolak. Api yang hendak kita taklukkan hari ini adalah api kehidupan. Ketiganya saling pandang. Api kehidupan, ulang Petruk. Semar mengangguk. Api amarah, iri, tamak, gelisah, kecewa, gagal, sedih. Semua itu bisa membakar hati manusia. Banyak yang terlihat hidup dari luar, tetapi hatinya sudah hangus karena api itu. Angin panas kembali berhembus. Bagong refleks berjongkok menutup wajahnya. "Pak De, ini beneran panas!" Semar merentangkan tangannya. Ajaib. Angin panas berhenti tepat sebelum menyentuh tubuhnya. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindunginya. "Lihatlah," ujar Semar. Ketika Bismillah dihidupkan dengan kesadaran, ia menjadi tameng. Bukan sekadar doa pembuka, tapi pelindung yang menenangkan api kehidupan. Gareng mendekat sedikit, meski masih waspada. "Pak De, kalau Bismillah itu sekuat itu, kenapa banyak orang masih terbakar masalah?" Semar menatap mereka dengan tatapan lembut, namun menusuk. Karena banyak yang menggerakkan lidahnya, tetapi tidak menggerakkan hatinya. Bismillah bukan mantra, ia adalah kesadaran. Ia memberi isyarat kepada punakawan, "Duduklah, pejamkan mata kalian. Rasakan panas di sekitar kalian. Lalu, tarik napas dan ucapkan Bismillah." Dari hati, Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti. Awalnya gelisah, napas mereka pendek, tetapi perlahan, ketika kata Bismillah keluar dengan kesadaran penuh, sesuatu berubah. Angin panas yang tadinya menyengat, kini terasa berbeda, lebih lembut, lebih bersahabat, seperti hembusan angin hangat di sore hari. Petruk membuka mata perlahan. "Pak De, kenapa rasanya jadi enak?" Gareng menghela napas lega. Panasnya tidak melukai. Bagong tersenyum kecil, untuk pertama kalinya lupa pada celananya. Aku tenang, Pak De." Semar mengangguk bangga. Itulah rahasia Bismillah yang tidak banyak diketahui. Bila kau memulai sesuatu dengan kesadaran, bukan sekadar suara, api kehidupan akan tunduk kepadamu, bukan membakarmu. Ia menatap kawah Merapi yang terus bergemuruh. "Ingatlah, api terbesar bukan berasal dari gunung. Ia berasal dari hati manusia yang tidak mampu mengendalikan dirinya." Sore berubah senja, dan di hadapan api Merapi, 3 punakawan untuk pertama kalinya merasakan bagaimana Bismillah dapat menaklukkan panas paling ganas sekalipun. Pagi berikutnya, Semar mengajak para punakawan berjalan menuju selatan. Udara berubah lembab. Angin membawa aroma asin laut yang semakin kuat. Setelah perjalanan panjang melewati perbukitan, suara debur ombak mulai terdengar dalam, besar, dan berulang seperti napas raksasa. Ketika mereka tiba di tepi pantai Parangtritis, lautan luas terbentang megah di depan mata. Ombak berkejaran lalu pecah menjadi buih putih, membuat pasir bergetar halus di bawah kaki mereka. Petruk memicingkan mata, menatap ke horizon. "Pak De, kenapa kita ke laut?" Katanya mau belajar Bismillah. "Tapi ini ombaknya besar sekali." Gareng menutup hidung dari angin asin yang menusuk. "Aku takut terseret ombak. Aku ini bukan ikan." Pak De. Bagong menggoyangkan kaki di pasir basah. "Aku bisa renang, tapi gaya batu tenggelam. Itu bukan renang sih. Tapi menyerah." Semar tertawa pelan, lalu menunjuk garis lurus di horizon. "Hari ini kita belajar rahasia Bismillah yang berkaitan dengan gelombang." Petruk menjernit. "Gelombang seperti ini, Pak De, yang kalau datang bisa menyeret orang sampai ke Samudra Hindia?" "Bukan itu," jawab Semar lembut. "Gelombang yang paling sering menenggelamkan manusia bukanlah gelombang air laut, melainkan gelombang pikirannya sendiri." Ketiganya langsung terdiam. Semar melangkah mendekati bibir ombak. Angin menerpa pakaiannya, namun langkahnya begitu tenang seolah ia sedang berjalan di halaman rumahnya sendiri. "Dengarkan," kata Semar sambil menatap lautan. "Gelombang pikiran manusia datang tanpa henti. Ada gelombang ketakutan, gelombang keraguan, gelombang kegelisahan, gelombang prasangka, gelombang luka lama yang terus muncul tanpa diundang. Semua itu lebih sering membuat manusia tenggelam daripada laut manapun." Gareng menatap ombak yang terus datang. "Tapi Pak De, mana mungkin kita bisa menghentikan pikiran? Mereka datang sendiri, seperti ombak." "Benar," kata Semar. "Kau tidak bisa menghentikan ombak, tapi kau bisa mengendalikan jarakmu dari ombak itu."
Ia kemudian berdiri tepat di tepi air. Ombak besar datang menggulung, siap menyapu kakinya. Namun, ketika ia mengucapkan Bismillah, suara itu membuat ombak melambat, lalu pecah lembut sebelum menyentuh telapak kakinya. Petruk terlonjak. "Pak D, lautnya?" Nurut, Bagong membuka mata selebar mungkin. "Kalau aku maju, lautnya hormat nggak ya?" Gareng mendengus. "Laut muntah kali, Gong." Semar tersenyum. "Kalian juga bisa, tapi bukan untuk laut ini. Laut di luar sini tidak penting. Yang penting adalah laut di dalam diri kalian." Ia melanjutkan, "Bismillah adalah kunci untuk menenangkan gelombang batin. Setiap hurufnya membawa ketenangan yang bisa menghentikan badai pikiran." Petruk menunduk, merenung. "Tapi pikiran kami larinya cepat, Pak De. Susah ditahan." "Justru itu," jawab Semar. "Kalian harus belajar di sini." Ia meminta mereka berdiri berjajar menghadap laut. "Tarik napas dalam. Rasakan gelombang di dada kalian. Sekarang, ucapkan Bismillah dari hati." Mereka mengikuti. Ombak besar datang menggulung. Biasanya, hati mereka langsung ciut. Tapi kali ini berbeda. Ada jarak tipis yang tercipta. Gelombang tetap besar, tetapi ketakutan mereka mengecil. Gareng membuka mata perlahan. "Pak D, kok terasa tenang? Padahal ombaknya tetap ada." "Karena Bismillah," ujar Semar, "tidak menghilangkan gelombang. Ia hanya mengajarkanmu cara berdiri tanpa terseret." Petruk menghela napas lega. "Berarti selama ini yang membuat hidup berat bukan masalahnya, tapi pikiran kami sendiri." Semar mengangguk. "Benar sekali, ombak luar tidak akan menenggelamkan kapal yang kuat dari dalam." Angin laut berhembus lembut, dan di tepi parang tritis itu, para punakawan memahami bahwa Bismillah bukan sekadar doa pembuka tetapi jangkar yang menjaga hati agar tidak hanyut. Meski badai datang bertubi-tubi, kabut turun tebal di lereng Gunung Lawu, ketika Semar dan para punakawan mendaki jalur berbatu menuju puncak Hargo Dumilah. Udara semakin tipis. Dinginnya menusuk seperti jarum halus yang merambat masuk ke tulang. Semar berjalan paling depan dengan langkah mantap, sementara Petruk, Gareng dan Bagong berusaha mengikuti meski tubuh mereka bergetar hebat. Petruk menggigil sambil memeluk dirinya sendiri. "Pak D, dinginnya ini kok seperti masuk sampai ke jiwa ya?" Gareng mengusap telinganya yang mulai mati rasa. "Telingaku seperti hilang, Pak D. Aku nggak yakin ini masih nempel atau sudah jatuh." Bagong berjalan setengah merunduk. "Aku rasanya sudah berubah jadi es batu. Kalau dilempar, mungkin bunyinya kling." Semar tertawa kecil tanpa menoleh. Dingin di puncak Lawu memang tidak bersahabat, tapi justru di tempat seperti ini, manusia belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Mereka terus berjalan hingga akhirnya keluar dari kabut tebal. Tiba-tiba dunia berubah. Di depan mereka terbentang hamparan awan putih yang luas, seperti samudera di langit. Matahari pagi perlahan muncul dari balik horizon, memancarkan cahaya keemasan yang membuat seluruh puncak tampak seperti istana para dewa. Petruk terpaku. "Pak D, indah sekali, seperti mimpi." Gareng terbelalak. "Aku tidak pernah lihat langit sedekat ini." Bagong hampir lupa dingin. "Aku seperti berdiri di atas dunia." Semar berhenti di tepi jurang kecil dan mengangkat wajahnya. "Disinilah kita belajar rahasia berikutnya dari Bismillah, bahwa ia adalah kunci pembuka pintu langit." Gareng mengernyit. "Pintu langit? Langit itu punya pintu, Pak D?" "Punya," jawab Semar lembut. "Seperti halnya hati manusia memiliki pintu. Dunia punya pintu, ilmu punya pintu, rezeki punya pintu, dan doa juga punya pintu." Bagong mengangkat tangan kecilnya. "Kalau begitu, banyak pintu yang selama ini nggak kebuka, Pak D." Semar mengangguk. "Benar, banyak pintu tetap tertutup bukan karena tidak ada kuncinya, tapi karena hati manusia tidak pernah benar-benar mengetuk." Ia lalu memejamkan mata sejenak. "Bismillah adalah ketukan itu." Petruk mendekat, penasaran. "Tapi, Pak D, bagaimana Bismillah membuka langit?" Semar menatap mereka dengan mata yang lembut. Karena ketika seseorang mengucapkan Bismillah, ia menempatkan dirinya sebagai hamba. Ia merendahkan hati, mengakui bahwa segala daya berasal dari Tuhan. Langit tidak pernah terbuka untuk hati yang sombong. Angin pagi berembus, membuat kabut di bawah mereka bergerak seperti lautan yang bergelombang pelan. "Banyak doa," lanjut Semar, "tidak sampai ke langit bukan karena kalimatnya salah,
Tetapi karena pembukanya tidak benar, hati penuh keluhan, penuh amarah, penuh perhitungan, langit tidak menanggapi itu. Ia kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengucap pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaib, angin tiba-tiba berubah arah. Kabut di bawah puncak berputar pelan, seperti tersibak oleh cahaya. Matahari yang semula terhalang awan muncul lebih terang, memancarkan kilau keemasan yang hangat. Suasananya seperti merespons panggilan Semar. Petruk menahan napas. Pak Ade, apa itu artinya pintu langit terbuka? Semar mengangguk perlahan. Kalian baru melihat sedikit saja. Gareng menatap langit yang kini lebih cerah. Kalau begitu, apakah semua orang bisa membuka pintu langit? Bisa, jawab Semar. Asal hatinya benar. Semar lalu memberi mereka latihan. Duduklah, tengok ke langit, tarik napas dalam, ucapkan bismillah. Tapi biarkan kata itu mengalir dari kerendahan hati. Rasakan dirimu kecil di hadapan yang maha besar. Petruk memejamkan mata. Dadanya terasa lapang. Gareng tiba-tiba merasakan air mata mengalir. Entah dari dingin atau dari sesuatu yang menyentuh jiwanya. Bagong, untuk pertama kalinya, merasakan kelembutan yang membuat hatinya hangat di tengah udara beku. Semar tersenyum melihat perubahan itu. Inilah rahasia besar Bismillah. Ketika kesadaranmu rendah hati, langit tidak hanya mendengar, tapi juga menjawab. Di puncak lawu yang seakan menyentuh langit, para punakawan menyadari satu hal penting. Bismillah bukan hanya membuka langkah di bumi, tetapi juga membuka pintu di atas sana. Setelah turun dari puncak lawu yang diselimuti awan, Semar membawa para punakawan menyusuri jalur ke arah timur. Perjalanan itu terasa lebih ringan bukan karena medan yang mudah, tetapi karena hati mereka masih dipenuhi ketenangan dari pelajaran tentang pintu langit. Setelah berjalan cukup jauh, lanskap perlahan berubah. Pohon-pohon tinggi berganti dengan hamparan lembah luas yang dipenuhi bunga-bunga aneh, warna-warni, dan harum. Petruk berhenti dan mengembuskan napas panjang. Pak De, ini tempat apa? Warnanya seperti lukisan, baunya seperti dupa dan madu campur jadi satu. Gareng mengendus pelan, lalu mengerutkan dahi. Aku merasa pusing tapi senang. Bagong malah memegangi perutnya. Aku merasa bahagia tanpa sebab. Ini tempat jatuh cinta. Ya Pak De. Semar tertawa pelan. Ini bukan tempat jatuh cinta, Gong. Ini adalah lembah penyembuh. Di sini bangga-bangga tidak hanya mekar, tapi juga memulihkan luka-luka batin yang manusia sembunyikan. Ketiganya saling pandang. Mereka tidak menyangka perjalanan spiritual mereka akan membawa mereka ke tempat seindah ini. Semar duduk di atas batu besar yang terletak di tengah lembah. Bunga-bunga berwarna ungu, merah, biru, dan kuning bergoyang halus ketika angin melewati mereka seolah memberi salam pada rombongan kecil itu. Anak-anakku, kata Semar dengan suara lembut. Banyak manusia mengira luka hanya yang terlihat oleh mata. Luka pada kulit bisa diobati, tapi luka hati itu yang paling sulit disembuhkan. Petruk menunduk sedikit. Matanya berkedip pelan. Luka hati seperti apa, Pak De? Luka yang tidak kau akui. Jawab Semar. Luka dari ucapan orang yang meruntuhkan keyakinanmu. Luka karena merasa ditinggalkan. Luka dari harapan yang hancur. Luka yang membuatmu memandang hidup dengan rasa takut. Bagong menelan ludah. Kalau begitu, banyak orang yang lukanya penuh, tapi tidak sadar, Pak De. Semar mengangguk. Benar, karena manusia berusaha menyembuhkan diri dengan cara yang salah. Mereka berpura-pura kuat, mereka menutupinya dengan tawa. Mereka menumpuk amarah untuk melindungi diri. Ia memandang bangga-bangga yang bergerak lembut. Padahal, luka tidak hilang dengan cara itu. Luka hati hanya bisa sembuh jika bertemu cahaya. Gareng mengerutkan kening. Cahaya apa, Pak De? Cahaya dari Bismillah. Jawab Semar dengan tenang. Bismillah bukan hanya pembuka, bukan hanya pelindung, tapi juga pintu bagi sifat pengasih dan penyayang untuk masuk ke dalam hati manusia. Lembah seolah menjadi lebih tenang ketika kata itu diucapkan. Tapi, lanjut Gareng pelan, kenapa banyak orang yang baca Bismillah tapi tetap sakit hatinya? Semar memejamkan mata sebentar sebelum menjawab. Karena mereka membaca dengan bibir, bukan dengan batin. Untuk menyembuhkan luka hati, kau harus jujur pada dirimu sendiri. Harus mengakui bahwa kau terluka. Bagong mengangkat tangan perlahan. Pak De, kalau seseorang pura-pura bahagia
tapi hatinya remuk. Apa bismillah bisa menyembuhkannya? Semar menatapnya lama, lalu meletakkan tangannya di bahu Bagong. Bisa, Gong. Asal ketika mengucapkannya, ia membuka ruang untuk memaafkan diri sendiri, membuka pintu bagi belas kasih untuk masuk. Kemudian Semar memberi mereka latihan. Duduklah. Letakkan tangan di dada kalian. Bayangkan luka-luka kalian sebagai kerikil hitam kecil. Punakawan memejamkan mata, wajah mereka perlahan berubah serius. Sekarang, lanjut Semar. Ucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan biarkan kata itu menyentuh kerikil-kerikil itu. Angin lembut berhembus, aroma bunga melayang lebih manis. Cahaya matahari menembus sela daun dan menciptakan kilau lembut. Perlahan, dada mereka terasa hangat. Luka-luka kecil yang selama ini mereka abaikan muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk dilepaskan. Petruk menghela napas berat. Gareng merasakan air mata mengalir perlahan. Bagong menahan isak kecil, tapi ia tersenyum. Semar menatap mereka dengan bangga. Ingatlah, Bismillah bukan hanya kata suci. Ia adalah pelukan dari Yang Maha Pengasih. Pelukan yang mampu menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. Di lembah penyembuh itu, punakawan merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Ringan, tulus, dan benar-benar sembuh. Setelah melewati lembah penuh bunga yang menenangkan, perjalanan Semar dan para punakawan berlanjut menuju dataran yang lebih rendah. Semakin jauh mereka melangkah, suara alam perlahan tergantikan oleh suara manusia. Gemuruh roda, teriakan pedagang, suara klakson, dan langkah kaki yang terburu-buru mulai terdengar dari kejauhan. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah kota besar yang hiruk-pikuk berbeda sepenuhnya dari tempot-tempot sunyi yang sebelumnya mereka datangi. Petruk menutup telinga sambil mengerutkan dahi. Astaga, Pak D, ini kota atau sarang lebah marah? Suaranya tidak berhenti. Gareng menggabas-baskan tangan di depan hidung. Bau asapnya menusuk sekali. Aku merasa kepalaku mau pecah. Bagong justru terpukau sambil memandangi makanan yang lewat di bawah pedagang. Aku tidak tahan, Pak D. Banyak makanan enak, tapi suaranya bikin aku pusing. Semar tersenyum kecil. Berjalan pelan melewati keramaian. Toko-toko membuka pintu. Lampu warna-warni menyala. Kendaraan berderet seperti sungai logam yang tidak pernah berhenti bergerak. Manusia berjalan cepat tanpa menoleh. Seakan semua sedang mengejar sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Sedulurku, ujar Semar sambil melanjutkan langkah. Inilah tempat di mana banyak manusia kehilangan dirinya. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak lagi mendengar suara hatinya. Petruk berjalan di sampingnya, memegang kepalanya. Benar, Pak De. Rasanya sesak, seperti dunia ini terlalu penuh. Gareng mengangguk cepat. Aku merasa sempit, meski jalanannya luas. Bagong menunduk. Aku malah takut. Semuanya terlalu cepat. Semar berhenti di sebuah taman kecil yang tersembunyi di antara gedung-gedung. Meski mungil, tempat itu penuh bunga dan pepohonan, memberi sedikit ruang untuk bernapas. Mereka duduk di bangku kayu yang seakan terlupakan oleh keramaian kota. Anak-anakku, kata Semar perlahan, Bismillah bukan hanya membuka pintu masuk bagi cahaya, ia juga bisa menjadi pagar untuk menutup pintu dari hal-hal yang tidak layak masuk ke hati. Petruk menatapnya bingung. Pagar, maksud Pak D, Bismillah bisa menghalangi sesuatu? Semar mengangguk. Benar. Di tempat seperti kota ini, suara luar jauh lebih keras daripada suara batin. Ambisi, keinginan, perbandingan, tuntutan hidup, semua itu masuk tanpa izin dan membuat hati lelah. Bagong mengangkat tangan. Jadi, Bismillah bisa menutup pintu supaya yang masuk hanya yang perlu saja. Ya, Gong, jawab Semar dengan senyum lembut. Ketika kau mengucapkan Bismillah di tengah keramaian, kau sedang berkata pada dirimu sendiri, aku memilih untuk hadir sepenuhnya, bukan hanyut oleh hiruk-pikuk. Gareng menarik napas pelan. Tapi, bagaimana caranya, Pak De? Suara-suara ini terlalu keras. Semar menutup mata sebentar, lalu memberi instruksi. Tarik napas dalam. Rasakan udara memenuhi dada. Lalu ucapkan Bismillah, bukan dengan suara, tapi dengan kesadaran. Ketika mengucapkannya, bayangkan
kau sedang membuat ruang kosong yang tenang di dalam hatimu. Petruk, Gareng, dan Bagong memejamkan mata. Suara kota tetap ada. Klakson, teriakan, langkah tergesa. Namun perlahan, suara-suara itu tidak lagi menekan dada mereka. Ada jarak tipis yang tercipta bukan dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Gareng membuka mata terkejut. Pak De, suaranya masih ada, tapi sudah tidak menguasai aku. Petruk mengangguk, seperti ada dinding lembut di sekitarku. Bagong tersenyum lebar. Aku merasa seperti dalam gelembung damai. Semar menepuk pundak mereka satu persatu. Itulah rahasia Bismillah di tengah dunia yang bising. Bismillah tidak menghilangkan keramaian, tapi mengubah caramu mendengarnya. Ia menjaga agar suara luar tidak mematikan suara hati. Angin kota berhembus kembali, membawa hiruk pikuk kehidupan modern. Namun kali ini, Punakawan tidak lagi gelisah, sebab mereka telah menemukan pagar lembut yang melindungi ketenangan dalam diri, dan pagar itu bernama Bismillah. Setelah meninggalkan kota yang hiruk pikuk, Semar membawa para Punakawan menuju arah barat daya. Mereka berjalan berjam-jam hingga lanskap perlahan berubah. Pepohonan semakin jarang, tanah menjadi kering, dan angin bertiup membawa debu panas. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hamparan luas yang begitu sunyi dan kosong. Tidak ada satupun bayangan pohon, tidak ada suara burung, hanya matahari yang menyengat dan pasir yang membentang sejauh mata memandang. Petruk mengangkat tangan menutupi mata. Pak De, ini tempat apa? Seperti dunia lain. Gareng menjulurkan lidah, berkeringat dari kepala sampai kaki. Aku tidak sanggup lama-lama di sini. Bagong menyeret kaki berat-berat. Pak De, aku haus, lapar, haus lagi, lapar lagi. Siklus hidupku sudah rusak. Semar berhenti di atas sebuah gundukan pasir. Anak-anakku, inilah gurun tanpa bayangan. Tempat di mana manusia diuji bukan oleh musuh, bukan oleh badai, tapi oleh kebingungan. Petruk mengernyit. Kebingungan? Kok bisa jadi ujian? Semar menatap jauh ke horizon yang bergoyang oleh panas. Di gurun seperti ini, manusia sulit melihat arah. Mata tertipu oleh cahaya matahari. Fata Morgana muncul, memberi harapan palsu, dan begitulah hidup ketika manusia kehilangan pegangan, mereka melanjutkan langkah. Tak lama kemudian, Petruk memekik. Pak De, lihat, ada air di depan. Gareng berlari kecil. Ada pohon kurma juga. Bagong menggenggam perutnya. Aku bahkan lihat warung makan. Ada es kelapa muda. Semar tetap berjalan tanpa mempercepat langkah. Itu semua fata morgana. Gambaran dari keinginan kalian sendiri, bukan kenyataan. Punakawan langsung terdiam. Mereka kembali berjalan. Kali ini lebih hati-hati. Setiap beberapa langkah, horizon menipu mereka lagi dengan bentuk-bentuk yang tampak nyata, namun menghilang ketika didekati. Semar duduk di atas pasir dan mengajak mereka duduk melingkar. Beginilah hati manusia ketika lelah dan kehilangan arah. Ia mulai melihat hal-hal yang tidak nyata. Ia mengira itu penyelamat, padahal hanya bayangan ketakutannya. Gareng menelan ludah. Kalau begitu, bagaimana seseorang bisa menemukan arah di tempat seperti ini? Semar tersenyum lembut. Dengan Bismillah, Petruk mengangkat alis. Tapi Bismillah itu pembuka, Pak De, bukan peta. Justru itu, kata Semar. Bismillah bukan peta di tangan, tapi kompas dalam hati. Ketika seseorang mengucapkannya dengan kesadaran, niatnya lurus. Dan ketika niat lurus, langkah pun menemukan jalan. Ia melanjutkan, banyak orang tersesat bukan karena tidak ada jalan. Mereka tersesat karena tidak tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Bagong mengangguk pelan. Berarti kalau hati bingung, hidup pun bingung. Ya Pak De, benar, jawab Semar. Dan Bismillah mengingatkanmu kembali pada pusat tujuanmu. Semar kemudian memberi mereka latihan. Tutup mata kalian. Bayangkan kalian berada di persimpangan tanpa petunjuk. Rasakan bingungnya Petruk Marinhis. Gareng menggigit bibir. Bagong langsung mengangkat tangan. Pak De, aku sudah bingung dari tadi tanpa ditutup matanya. Semar tersenyum. Sekarang ucapkan pelan. Bismillahirrohmanirrohim. Mereka mengucapkannya. Perlahan, dada mereka terasa lebih ringan. Pikiran yang tadinya melampat-lampet mulai mereda. Dan meski mata mereka tertutup,
Mereka merasakan seolah ada arah yang menarik langkah mereka bukan keluar, tetapi ke dalam. Petruk membuka mata perlahan. "Pak Ade, aku merasa seperti tahu kemana harus melangkah." Gareng menghela napas lega. "Aku tidak takut lagi." Bagong tersenyum kecil. Hidup ini ternyata tidak semenakutkan gurun. Semar mengangguk. Itulah rahasia Bismillah di tengah kebingungan. Ia tidak memberi semua jawaban, tapi memberi cahaya kecil yang cukup untuk langkah selanjutnya. Ketika mereka berdiri, angin berhembus membawa kesejukan. Di balik batu besar, muncul aliran air kecil yang sebelumnya tak terlihat. Bagong berteriak gembira. Petruk dan Gareng tersenyum lega. Semar menatap mereka penuh kebanggaan. Ketika hatimu menemukan arah, dunia pun menunjukkan jalan. Dan dengan itu, gurun yang tadinya menakutkan berubah menjadi tempat pelajaran paling jujur tentang arah hidup. Setelah menemukan mata air kecil di balik batu besar, Semar mengajak para punakawan beristirahat sejenak. Angin gurun mulai berubah lebih sejuk, seolah memberi ruang bagi mereka untuk bernapas. Namun, Semar tidak duduk lama. Ia bangkit, menatap horizon gurun yang tampak bergelombang oleh panas. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat 3 muridnya tahu. Pelajaran hari ini belum selesai. "Anak-anakku," ujar Semar pelan, "di gurun seperti ini, bukan hanya arah yang menipu, pilihan juga bisa menipu." Petruk mengangkat kepala. "Pilihan, Pak De?" Gareng menatap Semar dengan kening berkerut. "Maksud Pak De, pilihan yang salah?" Bagong meneguk air dari telapak tangannya. "Kalau pilihannya es kelapa muda, aku pasti benar, Pak De." Semar tersenyum kecil. "Justru disitulah manusia sering jatuh. Banyak orang memilih bukan berdasarkan kebutuhan jiwanya, tapi berdasarkan keinginan sesaat. Seperti Fata Morgana, terlihat indah, tapi kosong." Ia kemudian menunjuk 2 sisi gurun. Satu sisi tampak seperti jalur landai, mudah dilalui, namun tak berujung jelas. Sisi lain menanjak, berbatu, tampak berat. Tetapi dari kejauhan terlihat cahaya samar, seolah ada oasis di balik bukit. "Ini," kata Semar, "adalah gambaran pilihan manusia." Petruk berdiri, menatap jalur landai. "Yang ini terlihat gampang, Pak De." Gareng mengangguk. "Jalannya lurus, tidak menakutkan." Bagong langsung menunjuk jalur itu. "Aku pilih yang ini, jalannya enak." Semar menghela napas panjang. "Itulah jalur keinginan. Mudah, cepat, memanjakan, tetapi sering membawa manusia semakin jauh dari pusat jiwanya. Karena manusia cenderung memilih yang tidak menuntut kedewasaan." Ia kemudian menunjuk jalur menanjak. "Sementara ini adalah jalur kebutuhan. Tidak enak, tidak cepat, penuh tantangan. Tapi di puncaknya ada sesuatu yang meneguhkan jiwa." Petruk terlihat ragu. "Tapi Pak De, bagaimana kami tahu mana yang benar? Kami sering bingung." "Itu karena kalian memilih dengan pikiran, bukan dengan jiwa," jawab Semar lembut. Gareng menunduk. "Kalau begitu, bagaimana kami mendengar suara jiwa itu, Pak De?" "Dengan Bismillah," jawab Semar tegas. "Bismillah bukan hanya pembuka langkah. Ia adalah penyelaras niat. Ketika niat selaras, kalian tidak memilih berdasarkan apa yang kalian ingin, tapi apa yang kalian butuh untuk tumbuh." Untuk menjelaskan, Semar memberi mereka latihan sederhana. "Duduklah, bayangkan kalian di persimpangan. Lalu ucapkan pelan, Bismillah. Tapi kali ini rasakan getaran kata itu bukan di mulutmu, tapi di dadamu. Biarkan ia menunjukkan jalan yang membuat jiwamu lebih lapang." Petruk memejamkan mata. Wajahnya terlihat serius. Dalam bayangannya, ia melihat 2 jalan itu. Ketika ia mengucapkan Bismillah, jalan landai terlihat semakin gelap, sementara jalan berbatu tampak memantulkan cahaya lembut. Gareng merasakan hal yang sama. Dadanya terasa hangat saat menatap jalur sulit itu. Bagong awalnya bingung, namun lama-lama ia merasakan jalur menanjak itu memberi rasa damai yang aneh meski ia tahu akan lelah menjalaninya. Semar membuka mata mereka dengan suara pelan namun kuat. Begitulah cara Bismillah bekerja. Ia tidak selalu memberi jalan yang nyaman, tetapi memberi jalan yang benar. Petruk mengangguk pelan. "Berarti Bismillah itu bukan alat untuk mendapatkan apa yang kita ingin, tapi untuk menemukan apa yang kita butuh." "Betul, Truk," sahut Semar. "Keinginan sering menipu, tetapi kebutuhan jiwa tidak pernah salah."
Gareng tersenyum lirih. Bagong mengangguk mantap. Meski pelan-pelan, Semar berdiri, menatap jalur berbatu. Ayo, kita pilih jalan yang mungkin melelahkan, tapi menyembuhkan. Mereka melangkah mengikuti Semar. Gurun yang tadinya terasa kejam, kini tampak seperti guru besar yang sedang menguji kedewasaan. Sebab, mereka baru memahami satu hal penting. Bismillah bukan mantra untuk memaksa dunia tunduk pada keinginan mereka, tetapi cahaya yang menuntun mereka menuju kebutuhan sejati jiwa. Setelah melewati jalur berbatu di gurun, Semar dan para punakawan memasuki wilayah yang perlahan berubah. Pasir gurun berganti menjadi tanah subur, dan angin panas berganti menjadi angin sore yang lembut. Di kejauhan, tampak sebuah candi batu berdiri di puncak bukit. Cahaya jingga senja jatuh tepat di rilang-rilang reliefnya, membuatnya tampak seperti bangunan yang terbuat dari cahaya dan bayangan. Petruk mempercepat langkah. Pak D, candinya indah sekali, seperti tempat berkumpulnya para leluhur. Gareng menatap batu-batu besar yang tersusun rapi. Aku bisa merasakan sesuatu, seperti ada bisikan halus dari masa lampau. Bagong terengah-engah, tetapi matanya berbinar. Ini tempat paling sakral yang pernah kita datangi, Pak D. Semar tersenyum kecil. Betul, Gong. Di tempat inilah banyak rahasia kuno pernah dibuka, dan disinilah kita akan mempelajari inti dari perjalanan panjang kita tentang Bismillah. Mereka tiba di pelataran tertinggi candi. Dari sana, horizon tampak luas, dan matahari yang mulai turun membuat langit berwarna emas kemerahan. Semar berdiri di tengah pelataran. Para punakawan duduk melingkar, menunggu wejangan berikutnya dengan hati yang sudah lebih lembut dari sebelumnya. Anak-anakku, kata Semar sambil memandang senja, kalian sudah melihat banyak hal dalam perjalanan ini. Gunung, laut, kota, gurun, lembah, semuanya hanya kulitnya. Sekarang kita memasuki inti dari Bismillah. Petruk menegakkan tubuhnya. Inti dari huruf-hurufnya, Pak D. Semar mengangguk. Benar, setiap huruf dalam Bismillah bukan hanya tanda, ia pintu. Ia kemudian menuliskan sebuah garis di tanah menggunakan ujung tongkatnya. Huruf pertama adalah Ba. Angin pelan bertiup, seolah menekankan kata itu. Ba, lanjut Semar, adalah gerbang kerendahan hati. Huruf ini mengingatkan manusia bahwa awal dari segala awal bukan dirinya. Ba mengajarkan bahwa manusia harus menunduk terlebih dahulu sebelum melangkah. Gareng mengangkat tangan. Berarti Ba itu seperti pintu masuk menuju Tuhan? Betul, jawab Semar. Tanpa kerendahan hati, pintu itu tetap tertutup. Lalu Semar menggambar lengkungan kecil di samping garis tadi. Huruf berikutnya adalah Sin. Petruk mencondongkan tubuh. Apa maknanya, Pak D? Sin adalah perjalanan, ujar Semar pelan, namun dalam. Ia melambangkan langkah-langkah manusia yang kadang naik, kadang turun. Sin adalah gelombang kehidupan. Ia mengingatkan bahwa perjalanan manusia tidak pernah lurus, tetapi selalu berliku. Namun dalam kelokan itulah cahaya Tuhan menuntun. Ketiganya terdiam, membiarkan makna itu meresap. Kemudian Semar menggambar titik kecil. Dan ini adalah Mim. Bagong mengangkat alis. Kecil sekali, Pak D. Tapi apa maknanya? Semar tersenyum lembut. Walaupun kecil, ia adalah tempat pulang. Mim adalah rumah jiwa, tempat di mana manusia menemukan ketenangan setelah berkelana jauh. Ketika seseorang mengucap Bismillah, ia sedang mengingat rumah itu tempat segala kegelisahan mereda. Petruk menatap guratan sederhana itu dengan kagum. Jadi, Bismillah mengandung perjalanan manusia dari awal sampai pulang? Ya, ujar Semar. Bismillah bukan hanya permulaan aktivitas. Ia peringatan bahwa apapun yang kalian mulai, sebenarnya sudah dimulai oleh Tuhan. Kalian hanya menyambung alirannya. Gareng menatap langit senja yang semakin ungu. Berarti, selama ini kami kira semua yang kami lakukan berasal dari kami sendiri. Semar menggeleng pelan. Kalian diberi ikhtiar, iya, tapi daya bukan milik kalian. Bismillah mengingatkan bahwa manusia bukan pemilik daya, hanya penerima daya. Senja semakin menipis, warna keemasan berubah menjadi merah keunguan. Angin gunung membawa kesejukan yang menenangkan. Anak-anakku, ujar Semar menutup pelajaran, ketika kalian memahami huruf-huruf
Bismillah, kalian memahami jalan hidup manusia itu sendiri. Punakawan menunduk hormat. Di pelataran candi itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sebuah kesadaran baru yang membuat hati mereka lebih ringan dan perjalanan menuju pemahaman jiwa masih berlanjut. Matahari perlahan tenggelam di balik punggung bukit, meninggalkan warna jingga yang membakar langit. Angin sore membawa kesejukan yang berbeda, bukan dingin, tetapi tenang. Semar berdiri di pelataran candi, sementara Petruk, Gareng, dan Bagong masih duduk mengelilingi guratan Ba, Sin, Mim yang tadi ia gambar. Ketiganya memandangi huruf-huruf itu dengan mata yang lebih dalam, seolah setiap garis menyimpan makna baru yang tiba-tiba terbuka. Semar berjalan pelan mengitari mereka. Suaranya lembut namun memantul kuat di pelataran batu. Kalian sudah memahami bahwa Bismillah adalah pintu, ujarnya. Kini saatnya memahami bahwa Bismillah juga adalah aliran. Petruk mengerutkan kening. Aliran maksudnya seperti air sungai, Pak D. Semar mengangguk. Benar, Truk. Air sungai tidak memulai dirinya. Ia mengalir dari hulu sampai hilir, membawa kehidupan pada semua yang dilewatinya. Begitu juga manusia. Gareng menyandarkan tangan di lututnya. Kami ini seperti air sungai juga, Pak D. Ya, jawab Semar. Manusia sering merasa dialah yang memulai segalanya, merasa semua keputusan, hasil, dan keberhasilan berasal dari dirinya. Padahal Semar menoleh ke arah senja yang hampir padam. Bismillah mengingatkan bahwa kalian hanyalah bagian kecil dari aliran besar yang sudah bergerak jauh sebelum kalian lahir. Bagong mengangkat tangan perlahan. Tapi Pak D, kalau bukan dari kami, lalu dari siapa semua ini datang? Semar tersenyum. Dari Yang Maha Menggerakkan. Ia mengambil tongkatnya, menggambar garis panjang berkelok di tanah. Ini adalah hidup manusia, penuh tikungan, naik turun, kadang deras, kadang tenang. Ia kemudian menggambar titik kecil di salah satu ujung garis itu. Dan ini adalah kalian. Punakawan memperhatikan dengan seksama. Manusia sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Lanjut Semar. Ketika berhasil, ia berkata, "Ini dari aku." Ketika gagal, ia berkata, "Kenapa aku tidak mampu?" Ia lupa bahwa dirinya bukan sumber daya, hanya penerima aliran daya. Petruk menunduk, merenungkan kalimat itu. "Berarti, selama ini, kami terlalu merasa memegang kendali?" "Ya," sahut Semar. "Padahal kendali itu bukan milik kalian sejak awal. Manusia diberi ikhtiar usaha, tapi hasil, jalan, dan takdir tetap berada dalam aliran besar Tuhan." Gareng menatap guratan tanah itu lama. "Kalau begitu, apa sebenarnya fungsi Bismillah, Pak D?" Semar melangkah mendekat. Matanya teduh namun dalam. Bismillah adalah niat untuk menyambung diri pada aliran itu. Ketika kalian mengucapkannya dengan sadar, kalian berkata, "Aku tidak berjalan sendiri, aku mengikuti rusmu." Saat itulah langkah menjadi ringan, hati menjadi luas, dan beban menjadi tidak terasa sebesar sebelumnya. Bagong menghela napas panjang. "Berarti selama ini hidupku berat, karena aku merasa semua harus aku yang tanggung. Ya Pak De?" Semar menepuk pundaknya lembut. "Begitulah Gong. Banyak manusia menderita, bukan karena hidupnya berat, tetapi karena ia memikul beban yang bukan miliknya." Angin sore bergerak pelan, lembut, seperti menyentuh wajah mereka dengan kasih. Ketika Bismillah menjadi kesadaran, lanjut Semar, manusia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Ia tidak mudah marah, karena ia tahu semuanya bergerak sesuai alirannya. Ia tidak cepat takut, karena ia percaya ada tangan yang menuntunnya. Ia tidak haus pujian, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah perahu kecil yang mengikuti arus lautan luas. Petruk menatap langit senja yang kini berubah ungu. "Jadi, Pak D, Bismillah itu membuat kami berjalan lebih ringan?" "Lebih dari itu," jawab Semar. "Ia membuat kalian hidup tanpa rasa terbakar oleh ambisi dan kecewa. Karena kalian sadar bahwa kalian bukan pemilik, hanya penerima." Senja hampir hilang. Cahaya terakhir menyapu wajah mereka dengan warna keemasan. Semar menutup pelajaran hari itu dengan kalimat pelan, namun menggetarkan. Bismillah mengajarkan, bukan kalian yang menggerakkan hidup, tetapi kalian yang digerakkan. Ketika kalian memahami itu, hidup menjadi aliran yang indah, bukan beban yang berat.
para punakawan terdiam. Hati mereka terasa lebih lapang, seperti sungai yang mengetahui akhirnya akan selalu sampai ke laut. Senja akhirnya berubah menjadi malam. Candi tua di puncak bukit kini diterangi cahaya bulan pucat yang turun pelen-pelen dari langit. Angin malam yang lembut meniup dedaunan, menghasilkan suara lirih seperti bisikan alam yang tak henti mengingatkan manusia tentang ketenangan. Semar duduk bersila di pelataran tertinggi candi, sementara Petruk, Gareng dan Bagong duduk menghadapnya. Wajah mereka diterangi cahaya bulan, menampakkan kelelahan perjalanan panjang, tetapi juga ketenangan baru yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. "Anak-anakku," ujar Semar dengan suara yang tenang namun dalam, "kalian telah memahami banyak rahasia Bismillah tentang kerendahan hati, arah, cahaya, perlindungan, penyembuhan, dan aliran takdir. Tapi ada satu rahasia terakhir sebelum kita menutup perjalanan ini." Petruk menegakkan tubuhnya, matanya berbinar. "Rahasia yang paling besar, Pak Deh?" Semar mengangguk perlahan. "Ya, rahasia yang membuat Bismillah bukan hanya menjadi bacaan, tetapi menjadi keadaan jiwa." Gareng memandang langit yang jernih. "Keadaan jiwa? Maksud Pak Deh, Bismillah bisa hidup di dalam diri manusia?" "Tepat sekali, Ngareng," jawab Semar. "Selama ini kalian mengira Bismillah hanya diucapkan dengan bibir, padahal tujuan akhirnya adalah membuat hati berada dalam keadaan berserah, tenang, dan terhubung bahkan tanpa diucapkan." Bagong ikut mencondongkan tubuh. "Jadi, meski tidak mengucapkan Bismillah, kita bisa hidup dalam Bismillah?" Semar tersenyum. "Itulah yang disebut keadaan jiwa." Ia menatap mereka satu persatu, memastikan setiap kata benar-benar masuk ke dalam sanubari mereka. "Ketika seseorang benar-benar memahami Bismillah," lanjut Semar, "ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap langkahnya diawasi, setiap napasnya dijaga, dan setiap kejadian adalah bagian dari kasih Tuhan. Ia tidak lagi gelisah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, karena ia tahu dirinya berada dalam aliran." Petruk menghela napas panjang. "Kalau begitu, Bismillah bukan hanya permulaan aktivitas, tetapi permulaan dari cara berpikir yang baru." "Benar," kata Semar. "Orang yang hidup dalam Bismillah tidak mudah marah, karena ia tahu takdir sedang bekerja. Ia tidak mudah sombong, karena ia sadar dirinya bukan pemilik daya. Ia tidak mudah takut, karena ia memahami ada perlindungan yang tidak terlihat." Gareng menatap kedua telapak tangannya. "Pak D, bagaimana kami tahu kalau kami sudah berada dalam keadaan itu?" Semar menatap lembut. "Kalian tahu ketika hati kalian menjadi lebih ringan, ketika beban hidup tidak lagi menusuk seperti dulu. Ketika kalian melihat masalah bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan." Bagong mengangguk perlahan. "Aku merasa begitu sejak perjalanan ini, Pak D, seperti ada ruang baru di dalam dada." "Itulah tanda," jawab Semar. "Ketika Bismillah berubah menjadi keadaan jiwa, kalian tidak lagi menunggu masalah reda untuk merasa damai. Kalian membawa damai itu ke dalam masalah." Ia berdiri perlahan. Cahaya bulan memantulkan siluetnya ke lantai batu, membuatnya tampak seperti pemandu kuno yang pernah berjalan ribuan tahun sebelum mereka. "Dan ingat," katanya, "Bismillah bukan mantra untuk memanggil bantuan. Ia adalah kesadaran bahwa bantuan itu selalu ada. Bismillah bukan jimat untuk memaksa dunia. Ia adalah jeda untuk menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Bismillah bukan perisai yang keras, melainkan pelukan yang lembut." Petruk, Gareng, dan Bagong merasa dada mereka bergetar kecewa sekaligus lega. Perjalanan mereka hampir berakhir, tetapi kesadaran baru yang tumbuh dalam diri mereka terasa seperti pintu yang baru saja terbuka. Semar menutup pelajaran malam itu dengan kalimat yang begitu pelan, namun menggema jauh ke dalam hati mereka. "Ketika Bismillah telah hidup dalam jiwamu." Bahkan, diam pun menjadi doa. Malam di candi itu terasa seperti malam yang tidak pernah akan mereka lupakan. Sebab untuk pertama kalinya, mereka memahami bahwa Bismillah bukan hanya kata tetapi cara hidup. Fajar merayap perlahan di balik puncak bukit ketika Semar berdiri di pelataran candi untuk terakhir kalinya. Warna ungu malam perlahan digantikan cahaya keemasan yang hangat dan lembut. Udara pagi terasa segar, seperti napas baru yang dihembuskan alam setelah semalaman hening. Petruk, Gareng, dan Bagong masih duduk bersila,
Namun kini wajah mereka berbeda, lebih tenang, lebih dewasa. Seakan perjalanan panjang telah memoles jiwa mereka. Semar memandang ketiganya dengan penuh kebanggaan seorang ayah. Anak-anakku, perjalanan kita telah mencapai puncaknya. Kalian sudah diajak memahami bismillah dari akar sampai pucuknya, dari huruf pertama sampai makna terdalamnya. Petruk menatap Semar dengan mata yang lembut. Pak De, rasanya seperti mimpi. Kami mulai perjalanan sebagai punakawan biasa, tapi sekarang kami merasa seperti sudah melihat dunia dengan mata baru. Gareng menambahkan, setiap pelajaran terasa seperti membuka pintu yang selama ini terkunci. Bagong mengangguk kecil. Aku merasa pulang, Pak De, tapi pulang ke tempat yang sebelumnya tidak aku tahu ada di dalam diriku. Semar tersenyum-senyum yang hangat seperti sinar matahari pagi. Itulah pulang yang sebenarnya. Gong, yang kalian temukan bukan tempat, tetapi diri kalian sendiri. Ia berjalan ke tepi pelataran, memandang lembah luas yang perlahan diterangi cahaya pagi. Selama ini manusia mengira bismillah adalah pembuka sesuatu di luar dirinya. Padahal bismillah adalah pembuka pintu di dalam dirinya. Petruk menyela. Pintu menuju apa? Pak De, pintu menuju kesadaran, jawab Semar. Bahwa manusia tidak hidup sendirian, bahwa ada kasih yang menuntun, ada perlindungan yang memeluk, ada cahaya yang menenangkan. Bismillah adalah pengingat bahwa hidup ini bukan tentang menguasai dunia, tapi tentang menyelaraskan diri dengannya. Ketiganya mengangguk, merasakan bahwa kalimat itu tidak hanya terdengar benar tetapi terasa benar. Semar lalu menghela napas panjang, seperti mengumpulkan semua pelajaran menjadi satu. Bismillah mengajarkan bahwa kerendahan hati membuka jalan, bahwa nama Tuhan memanggil arah, bahwa api kehidupan bisa dijinakkan dengan kesadaran, bahwa gelombang pikiran bisa ditenangkan dengan jarak, bahwa pintu langit terbuka bagi hati yang pasrah, bahwa luka batin bisa sembuh dengan pelukan belas kasih, bahwa dunia yang bising bisa dijaga dengan pagar keheningan, bahwa kebingungan bisa diterangi oleh cahaya niat, dan bahwa manusia tidak memulai apapun sendiriannya, hanya menyambung aliran daya darinya. Petruk menunduk. Pak De, setelah semua pelajaran ini, apa yang harus kami lakukan? Semar menatap mereka dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Yang harus kalian lakukan hanyalah melanjutkan hidup, tetapi dengan cara yang baru, dengan hati yang sadar, langkah yang lembut, dan jiwa yang selalu pulang pada bismillah. Gareng merasakan matanya panas. Kami takut lupa, Pak De. Semar tertawa pelan. Kalian tidak akan lupa, karena bismillah kini sudah hidup di dada kalian. Selama kalian menjaga hati tetap jernih, bismillah akan muncul sendiri dalam setiap langkah. Bagong berdiri pelan, menepuk dadanya sendiri. Aku merasa ada cahaya kecil di sini. Pak De. Semar mengangguk. Itulah cahaya yang akan menuntun kalian pulang ke jati diri. Pulang, bahkan ketika kalian tersesat. Ia menuruni tangga batu perlahan. Wis, ayo muli. Senja telah menjemput malam, dan fajar telah menjemput kita. Perjalanan kalian sebagai pencari telah selesai, tapi perjalanan kalian sebagai manusia baru saja dimulai. Petruk, Gareng, dan Bagong mengikuti di belakang, membawa cahaya senja yang berubah menjadi cahaya pagi, dan cahaya itu tidak lagi berada di luar, tetapi bersinar di dalam dada mereka masing-masing. Perjalanan besar itu akhirnya mengantar mereka pulang, dan mereka tahu siapapun yang kembali kepada makna bismillah pasti menemukan jalannya sendiri.